Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam pertemuan yang kesekian untuk mata kuliah metodologi keperawatan. Untuk metodologi ini kita akan melanjutkan pertemuan yang pertama. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana proses keperawatan pada peri anestesi, kemudian model-model dokumentasi, dan penerapan proses keperawatan dalam tatanan layanan kesehatan. Teman-teman, output yang nanti akan kita hasilkan adalah teman-teman diharapkan dapat merumuskan diagnosis ya berdasarkan latihan studi kasus nanti yang akan diberikan pada sesi pertemuan berikutnya. Jadi kita teman-teman itu nanti jangan heran, basic of science kita itu memang dari nursing ya. Meskipun nanti teman-teman akan outcome-nya atau output-nya itu keluar dengan seorang penata, walaupun penata anestesi dengan keperawatan itu merupakan suatu profesi yang berbeda, namun kita tidak bisa lepas dari basic of science dari nursing ya. Jadi kita akan tetap membahas tentang diagnosis keperawatan untuk proses dokumentasi saat nanti teman-teman sebagai seorang penata anestesi. Nah, apa sih sebetulnya untuk diagnosis keperawatan itu? Jadi, kalau kita ambil dari Linda Jual Carpenito yang sudah teman-teman pegang, itu adalah, tapi ini untuk Linda Jual yang masih lama, tetapi intinya adalah sama. Diagnosis keperawatan adalah suatu penilaian klinis tentang respons individu, baik keluarga ataupun komunitas, terhadap suatu masalah kesehatan, baik secara aktual, risiko, sejahtera yang membutuhkan suatu intervensi dari domain praktik keperawatan. Jadi, penilaian klinis yang dimaksud di sini itu adalah penilaian berdasarkan dari pengelompokan data yang diperoleh dari pengkajian teman-teman. Nah, untuk penegakan diagnosis itu tidak hanya berdasar pada respon individu saja, tetapi keluarga atau komunitas itu adalah respon dari keluarga dan komunitas merupakan juga sama dalam kita menegakkan suatu diagnosis keperawatan. Nah, untuk masalah kesehatan yang kita tegakkan itu adalah bisa bersifat secara aktual, yaitu aktual itu adalah yang real benar-benar terjadi saat ini, kemudian yang risiko dan sejahtera. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman itu menemukan klien, kemudian misalnya kliennya sudah tidak ada masalah misalnya, ya, karena apa yang sudah dikeluhkan itu adalah sudah tidak ada keluhan, teman-teman bisa mengangkat diagnosis wellness atau sejahtera ya. Nah, dari hasil penegakan atau perumusan diagnosis ini nanti kita tetapkan intervensi apa yang sesuai ya. Nah, untuk pertemuan intervensi nanti akan kita bahas setelah kita membahas tentang diagnosis keperawatan ini. Nah, mengapa sih kita perlu menegakkan suatu diagnosis keperawatan? Karena untuk memfasilitasi kebutuhan perawatan secara individu, ya. Tanpa kita menegakkan diagnosis, kita tidak akan bisa menentukan intervensi dan implementasi, ya, apalagi evaluasi, karena merupakan suatu proses keperawatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian, untuk meningkatkan akuntabilitas dan otonomi profesional dengan menampilkan kemampuan dan area independen perawat. Jadi, seorang perawat anestesi atau penata anestesi itu mempunyai
otonomi profesinya masing-masing ya. Jadi bagaimana hak dan kewajiban dari perawat, hak dan kewajiban dari penata anestesi, hak dan kewajiban dari dokter spesialis anestesi dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga dalam diagnosis keperawatan nanti itu adalah kita memiliki otonomi di area independen atau area kemandirian kita. Misalnya pasiennya habis anestesi itu nyeri, ya nyeri. Nah, kemudian apa yang dilakukan kita? Ya, sebelum kita berkolaborasi untuk pemberian analgesik, misalnya ke dokter spesialis anestesi. Nah, jadi itu kita mempunyai suatu otonomi dan akuntabilitas kita sebagai seorang profesi penata. Kemudian merupakan alat komunikasi di antara perawat anestesi dengan tenaga kesehatan lainnya, ya, karena kita misalnya sebagai seorang penata anestesi kita juga perlu berkomunikasi dengan perawat bedah, perlu berkomunikasi dengan dokter spesialis anestesi misalnya, perlu berkomunikasi dengan bagian farmasi yang ada di ruang IBS misalnya, ya. Nah, terus kemudian penting juga merupakan suatu parameter untuk hasil pengkajian kita apa, karena sebelum kita menegakkan diagnosis, hasil pengkajian kita itu harus kita kelompokkan berdasarkan masalahnya masing-masing, ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk menjamin kontinuitas perawatan klien. Jadi satu klien misalnya memiliki 3 atau 5 diagnosis keperawatan misalnya. Nah, tanpa kita menekan diagnosis, kita tidak akan perawatan yang akan kita berikan itu tidak bisa berkelanjutan. Nah, ini adalah sama ya, bahwa pentingnya dokumentasi diagnosis keperawatan itu adalah merupakan suatu pernyataan yang singkat ya dalam pertimbangan perawat untuk menggambarkan responden baik aktual, risiko atau potensial yang tadi ya. Nah, syaratnya apa saja supaya kita dapat menegakkan diagnosis keperawatan? Yang pertama harus jelas dan mudah dimengerti. Ya. Jadi entah kita mau mengacu kepada Nanda Noknik atau kita mengacu pada Linda Juel Carpenito, yang namanya penegakan diagnosis itu harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian merupakan respons pasien terhadap situasi atau keadaan yang dihadapi. Jadi misalnya sama-sama mempunyai riwayat spondilitis misalnya, ya, atau peradangan pada sumsum tulang belakang misalnya. Nah, mungkin antara respon yang disampaikan oleh pasien A dengan pasien B itu bisa berbeda, ya. Misalnya sama-sama akan dilakukan tindakan fusi ya untuk laminektomi misalnya. Jadi respon yang diberikan dari masing-masing pasien itu jelas berbeda. Kemudian untuk diagnosis keperawatan ini jelas berorientasi kepada pasien karena kita memperhatikan respon yang ada di pasien. Nah, kemudian berikutnya bersifat spesifik dan akurat, baik itu aktual maupun risiko, ya. Jadi maksudnya spesifik dan akurat ini adalah kita tidak akan bisa atau kita akan mengalami kesulitan pada saat kita menegakkan diagnosis apabila data yang teman-teman sajikan itu tidak akurat atau tidak spesifik. Jadi di sini diperlukan suatu pengkajian yang komprehensif. Kalau yang Bu Nova temui adalah semoga sih bukan teman-teman di 4 anestesi semester ini ya. Jadi banyak fenomena yang terjadi adalah pada saat mahasiswa itu mengkaji pasien itu tidak secara komprehensif, ya. Jadi hanya secara superficial saja, permukaannya saja. Misalnya pasiennya mual misalnya. Nah, mualnya itu hanya mual saja, tidak ditanya misalnya habis mengkonsumsi apa misalnya, atau dapat terapi apa,
sejak kapan dan lain sebagainya, apa yang sudah dilakukan misalnya, itu tidak sampai detail seperti itu misalnya ya, atau bahkan untuk keluhan yang lain ya. Jadi dibiasakan untuk mengkaji itu secara komprehensif supaya teman-teman tidak bingung dalam nanti merumuskan atau menegakkan suatu diagnosis keperawatan. Banyak kasus yang terjadi ini mahasiswa ya, kasus mahasiswa yang Bu Nova temui adalah sudah tidak ada, pasiennya mau pulang Bu, udah nggak ada keluhan misalnya. Padahal kita tahu bahwa diagnosis keperawatan itu bisa bersifat aktual, risiko, ataupun wellness atau sejahtera. Jadi kalau misalnya dia itu sudah mau pulang, berarti artinya kan terjadi peningkatan status kesehatan atau terjadi peningkatan perilaku kesehatan misalnya kalau dalam hal perilaku. Jadi usahakan kita dalam mengkaji itu secara komprehensif ya supaya kita dapat merumuskan secara spesifik dan akurat. Nah, yang namanya diagnosis keperawatan itu harus dapat diatasi oleh intervensi keperawatan. Makanya kita punya buku pedoman. Buku pedoman itu sudah disusun ya. Baik itu Nanda Nokvik ataupun Dinda Jual itu sudah disusun dan di situ sudah ditetapkan apa intervensi yang bisa dilakukan sehingga mahasiswa tidak mencoba untuk istilahnya ngarang sendiri ya, berpikir atas pikirannya sendiri tanpa ada landasan teorinya, itu keliru. Nah, pada saat kita merumuskan diagnosis keperawatan itu ada 3 komponen yang ada, yaitu jelas yang pertama ada problem, ya, kemudian etiologi dan simptom, ya. Problem misalnya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik misalnya. Nah, kemudian gejala simptomnya DO ditandai dengan DO dan DS ya, itu. Nah, ini sudah Bu Nova pernah sampaikan pada saat pertemuan di awal tentang perbedaan diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi secara detail. Intinya adalah diagnosa medis itu bersifat patologis ya, berorientasi kepada penyakit, tapi kalau diagnosa keperawatan itu berorientasi kepada respon klien, terus kemudian mengarah pada tindakan keperawatan, kemudian bersifat dinamis, artinya berubah-ubah ya. Misalnya perawat A mengkaji pukul 8 pasiennya nyeri. Perawat B mengkaji pukul 9 pasiennya sudah tidak nyeri. Nah, itu artinya bersifat dinamis ya. Akan berbeda dengan diagnosa medis. Bahwa diagnosa medis bersifat statis dari pasien masuk dengan pasien sampai dengan pasien keluar. Misalnya pasien dengan didiagnosis DM. Jadi sampai dengan dia awal masuk sampai dengan dia keluar ya dia akan diagnosisnya adalah sama yaitu DM. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan masalah? Ya, masalah klien. Masalah klien itu bukan patologi atau bukan patofisiologi. Jadi yang namanya masalah klien itu adalah suatu respon yang dialami oleh klien. Tujuan keperawatan itu bukan masalah keperawatan. Ya, itu jelas. Jadi tujuan keperawatan itu adalah untuk mencapai parameter kita untuk menentukan menyelesaikan masalah itu parameternya apa, dengan waktu berapa lama dan lain sebagainya, ya. Bukan merupakan suatu tindakan keperawatan atau rutinitas. Ya masalah klien, ya masalah problem ya, bukan suatu implementasi rutinitas. Bukan merupakan tes diagnostik atau pengobatan medis ya. Itu sudah jelas. Kemudian bukan peralatan klien juga jelas. Masalah klien bukan kebutuhan klien. Jadi intinya masalah klien itu adalah respon yang dialami oleh kliennya. Nah, tipe diagnosis keperawatan ya itu ada 5. Yang biasa kita indikan adalah 4 ya. Kalau yang kolaborasi itu jarang ya.
Nah, tipe diagnosis keperawatan yang pertama adalah yang aktual. Bersifat aktual, terdapat, dan muncul pada saat pengkajian. Misalnya nyeri. Ya, nyeri ya berarti nyeri. Pas ada anak pengkaji, misalnya pasiennya mual. Ya, berarti masalahnya mual misalnya ya. Kemudian yang bersifat risiko. Masalah yang akan terjadi bila tidak ditangani oleh perawat ya. Misalnya risiko shock hipovolemik misalnya apabila pasien tidak mendapatkan rehidrasi dengan baik misalnya. Terus kemudian tipe diagnosis keperawatan untuk kolaborasi misalnya ya. Ini jarang ya. Kemudian kalau untuk kesejahteraan atau wellness ini misalnya peningkatan status kesehatan, peningkatan perilaku kesehatan dan lain sebagainya. Terus kalau kemungkinan ini juga jarang ya, tapi kalau yang zaman dulu diagnosis keperawatan untuk kemungkinan itu hampir sama dengan risiko ya, tetapi bunyinya berbeda dan ini sudah kita jarang kita temui. Jadi ini tadi penjelasannya ya, secara aktual, risiko, potensial, dan kemungkinan ya. Tapi yang sering itu adalah aktual risiko dan wellness ya, atau wellness ya. Potensial itu ada yang mengatakan wellness ya. Nah kemudian untuk jenis diagnosis yang lainnya itu selain potensial yang ditekankan pada pengamatan dan pemantauan. Jadi misalnya diagnosis potensial itu diagnosis yang muncul yang ditekankan pada pengamatan dan pemantauan. Contohnya adalah berdasarkan hasil pemantauan misalnya pasiennya tampak murung misalnya ya. Kemudian tidak mau berkomunikasi misalnya. Nah, itu nanti potensialnya dia akan menjadi apa? Ya, memang ini hampir sama dengan risiko, makanya ini masih jarang kita temui di nanda ataupun di linda jual. Terus kemudian untuk yang lainnya wellness tadi ya, kemudian sama sindrom. Sindrom itu ada sindrom sindrom trauma ya, atau sindrom trauma karena pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu memang ada ya, bunyi diagnosisnya memang diawali dengan kata-kata sindrom. Nah, petunjuk penulisan diagnosis keperawatan saya kira teman-teman juga sudah paham ya, memakai problem etiologi atau problem etiologi simptom ya, untuk format diagnosis keperawatan yang aktual ya. Jadi harus ada PE-nya untuk yang aktual. Kalau risiko itu belum tentu ada etiologinya ya. Jadi di beberapa diagnosis untuk yang risiko itu tidak ada etiologinya. Kemudian catat diagnosis keperawatan potensial dalam sebuah problem atau format etiologi. Kemudian memakai istilah yang sama dengan diagnosis keperawatan yang telah distandarkan oleh Nanda. Jadi, teman-teman tidak boleh membuat kata-kata sendiri. Ya, kalau misalnya nyeri berdasarkan berhubungan dengan agen cedera biologis di Nanda, ya tuliskan di situ ya, atau di linda jual. Apapun yang ada di situ itu adalah kata-kata sudah kita bakukan di dalam nanda ataupun di linda jual. Jadi teman-teman tidak diizinkan untuk membuat kata-kata atau kalimat sendiri untuk penetapan diagnosis keperawatan. Merujuk pada daftar yang diterima, ya, kemudian bentuk diagnosis keperawatan untuk catatan dalam saku atau ringkasan. Kemudian memulai penulisan pernyataan diagnosis dengan mengubah redaksinya sesuai dengan penulisan diagnosis keperawatan yang telah distandarkan ya, gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan standar. Nah, dalam proses merumuskan diagnosis keperawatan itu adalah yang pertama
kita lakukan pengelompokan data dulu ya. Dari pengkajian kita lakukan pengelompokan data dalam suatu bentuk analisis data atau analisa data. Kemudian kita lakukan validasi data, apakah memang benar pasiennya mengalami itu. Kita cek and recheck kembali. Nah, terus kemudian setelah itu yakin bahwa memang pasiennya mengalami itu, kita lakukan interpretasi data. Dari hasil validasi data itu kita interpretasikan dia masuk ke dalam data masalah apa. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan klien ya. Nah, ini untuk apa? Untuk memformulasikan diagnosa keperawatan dalam menentukan intervensi nanti ya. Kebutuhan kliennya apa? Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang intervensi. Mohon maaf, setelah kita mengidentifikasi data-data kunci, kita lakukan pengelompokan data ya. Kita kelompokkan data dengan cara mengidentifikasi masalah. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi pola dan hubungan di antara data kunci ya. Makanya tadi Bu Nova bilang dari nyeri, peningkatan suhu, ada diare, mual muntah, tidak nafsu makan, porsi yang dihabiskan hanya 2 sendok misalnya, itu kita kelompokkan mana yang masalah nutrisi, mana yang masalah misalnya domain yang lain, misalnya itu harus kita kelompokkan ya. Jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi masalah ya. Nah, setelah itu kita pertimbangkan tipe etiologi dan masalahnya. Ya, kita tentukan ini dalam misalnya pasiennya kekurangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Ini etiologinya karena apa misalnya ya? Misalnya etiologinya kita lihat tergantung dari kondisi pasiennya. Misalnya karena efek dari kemoterapi, misalnya pasien sedang menjalankan kemoterapinya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya tidak nafsu makan karena kalau kita mau di masyarakat misalnya ya, dari faktor ekonomi, ya kita tuliskan etiologinya karena faktor ekonomi. Tetapi ingat, apapun etiologi yang kita pilih itu harus ada standarnya ya, baik dari NADA, dari NIC ataupun dari Linda Jual. Kalau Linda Jual kan jadi satu ya antara diagnosis dengan intervensi. Nah, terus kemudian identifikasi tipe masalah dalam hal ini adalah kita mau pakai diagnosis yang apa, karena ada ya diagnosis yang berdasarkan diagnosa medis, misalnya diare. Nah, diare berhubungan dengan apa misalnya? Atau misalnya hipertensi berhubungan dengan apa? Nah, itu kan tipe masalah dari diagnosa medis. Nah, kemudian hal itu setelah kita rumuskan, kita identifikasi kekuatan dan dukungan yang ada pada klien. Kita bisa nggak dalam merumuskan diagnosis ini benar nggak? Misalnya begini, ini yang jarang kita lakukan ya. Jadi misalnya saya tidak nafsu makan, terus kemudian saya mual, tiba-tiba teman-teman menegakkan diagnosis saya nutrisi kurang dari kebutuhan. Data mual tidak nafsu makan itu kan belum akurat untuk diangkat diagnosis nutrisi kurang dari kebutuhan. Jelas ini kalau teman-teman akan mengangkat diagnosis ke saya dan saya tahu, saya jelas tidak akan menerima. Saya hanya mual dan saya tidak nafsu makan, kenapa saya dikatakan nutrisi saya kurang? Nah, jadi ini perlu diidentifikasi kekuatan dan dukungan dari klien bahwa memang sepakat untuk dirumuskan diagnosis keperawatan seperti itu tadi. Nah, kemudian dalam melakukan verifikasi data, verifikasi kekuatan dan masalah bersama klien, keluarga dan tenaga kesehatan lain, ya. Jadi untuk verifikasi kekuatan dan masalah itu tidak hanya dari perawat saja, tetapi kita perlu adanya support system yang lain. Karena apa? Ini untuk kita mau
menyusun diagnosis ini kan untuk untuk merencanakan nanti apa yang akan kita berikan kepada kliennya. Jadi harus kita lihat bagaimana sumber daya yang ada. Tentukan pada pola yang mana masalah tersebut muncul, ya. Nah, terus kemudian label data. Beri label pada masalah dan prioritaskan masalah. Jadi misalnya kita sudah mengelompokkan ada 4 diagnosis keperawatan yang ada pada pasien. Dari 4 itu kita prioritaskan mana dulu yang akan kita atasi, ya, berdasarkan misalnya urgensitas, misalnya yang mengancam kejiwaan, ya. Kemudian berdasarkan kebutuhan Maslow, ya, dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan. Kemudian untuk pendokumentasian data, catat diagnosis keperawatan dan masalah kolaborasi pada format yang tersedia, ya. Jelas kalau ini, ya. Nah, ini tadi sudah, saya kira tidak perlu saya ulangi. Nah, kalau kita mau lihat di Nanda, ya, saya kira juga teman-teman sudah tahu, ya, batasan karakteristik itu sama dengan tanda dan gejala, ya. Nah, data itu bisa bukan hanya dari data fisik saja, tetapi data secara emosional, spiritual, perkembangan intelektual, dan sosial itu harus tetap kita perhatikan. Nah, kalau kita mau komponen diagnosis keperawatan kan ada 3, ya, dari problem, etiologi, dan simptom. Nah, kemudian untuk Nanda, pada problem di Nanda itu ada 9 pola perubahan, ya. Nah, kita bisa menganut misalnya pada Gordon, ya, ada 11 pola kesehatan. Tapi kalau yang teman-teman kan sudah dialokasikan untuk pakai yang OREM, ya, ada 8 kalau nggak salah untuk OREM. Nah, terus kemudian untuk etiologi itu ini ada PSMM, jadi ada yang bersifat patologi, situasi, maturasi, atau medikasi. Jadi contohnya misalnya penurunan cardiac output berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen misalnya. Itu adalah patofisiologi, etiologinya, ya. Kalau situasi misalnya gangguan rasa nyaman berhubungan dengan misalnya situasi lingkungan misalnya, ya, lingkungan yang tidak nyaman. Nah, itu berarti situasi. Terus kemudian maturasi. Maturasi contohnya adalah biasanya yang ada hubungannya dengan tingkat perkembangan misalnya, ya. Peningkatan proses penyapihan berhubungan dengan apa misalnya, ya, etiologinya. Itu ada hubungannya dengan biasanya perkembangan klien, ya. Nah, terus kemudian medikasi misalnya mual berhubungan dengan efek kemoterapi. Nah, itu berarti dari etiologi dari medikasi. Kemudian baru yang sign and symptom, ya, S. Nah, dalam perumusan diagnosis keperawatan misalnya ini sudah ada data misalnya, ya, dari pasiennya sudah diare selama 3 minggu, mengalami distensi abdomen, riwayat keluarga tentang ada kanker lambung, penurunan berat badan 7,5, kemudian ada lagi data anemia, riwayat merokok 40 pak per tahun, sedikit perubahan, emfisema yang tampak pada ronsen, teraskostasi, ronki kasar pada dinding paru, ya. Misalnya ini masing-masing data itu kita kelompokkan, ya, identifikasi kebutuhannya. Misalnya, oh, ada diare, ada distensi, berarti ini identifikasi kebutuhan kliennya adalah bahwa klien mengalami perubahan kebutuhan eliminasi. Kemudian penurunan berat badan, oh, ini pasiennya mengalami identifikasi kebutuhan klien untuk penurunan berat badan yang berlebih misalnya. Terus kemudian untuk ada anemia, terus kemudian ada emfisema, ada ronki, itu misalnya untuk ada terjadi risiko terhadap komplikasi pernapasan nanti pasca dilakukan operasi. Nah,
Dari identifikasi itu, kemudian kita rumuskan sesuai dengan hasil identifikasi kita berdasarkan nanda atau linda jual. Kemudian untuk problem pada problem keperawatan itu kita mengenal ada B6 ya. Dari bisa mengacu pada B6, B1 itu ada masalah dengan breathing atau respiratorinya. Contohnya adalah diagnosisnya bunyinya adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas, ketidakefektifan pola napas, dan kerusakan pertukaran gas. Itu untuk yang breathing. Nah, kalau yang ada hubungannya diagnosis dengan blood atau kardiovaskuler itu biasanya nyeri dada, kemudian dyspnea, palpitasi ya atau penurunan cardiac output ya. Terus kemudian kalau brain itu ada masalah dengan sarafnya, biasanya diagnosis yang ada berbunyi peningkatan tekanan intrakranial, terus kemudian resiko injury. Nah, kalau kita mau mengacu pada bladder atau genitourinary ya, itu misalnya contohnya adalah inkontinensia urin misalnya. Kemudian dalam hal gastrointestinal kita ada nutrisi misalnya kurang atau lebih, kemudian ada hubungan dengan eliminasi bowel ya, itu juga masuk ke dalam gastrointestinal. Kemudian untuk B6 ya, B6 itu bone, musculoskeletal, dan integumen. Itu kita bisa kelompokkan diagnosisnya misalnya intoleransi aktivitas, risiko fraktur, kemudian defisit perawatan mandiri misalnya. Kemudian kalau berdasarkan aspek psikososial, diagnosis yang ada berbunyi anxiety misalnya ketidakefektifan mekanisme coping dan ketidakefektifan komunikasi verbal dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bunyi diagnosis berdasarkan commonness-nya ya. Nah, ini adalah penegakan diagnosis keperawatan berdasarkan Carpenito Linda Jual. Jadi misalnya kita lakukan pengkajian secara fokus, setelah kita peroleh kita validasi apakah memang benar kebenaran data itu. Kalau misalnya hasil validasi itu iya, berarti masuk ke dalam diagnosis keperawatan aktual, ya. Nah, kalau kita sudah keperawatan aktual, berarti kita identifikasi faktor penyebabnya apa untuk menentukan etiologinya. Kalau misalnya iya, berarti catat diagnosis keperawatan berhubungan dengan faktor penyebab. Kemudian kalau tidak dapat diidentifikasi, berarti catat diagnosis keperawatan berdasarkan faktor penyebab yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, dari hasil pengkajian itu tadi, itu apabila tidak tervalidasi, maka ini akan masuk ke dalam faktor risiko. Misalnya, oh ternyata nggak ada data ini, misalnya. Kekurangan cairannya nggak ada. Ternyata ini masih beresiko, itu harus kita validasi. Kalau misalnya ternyata hasil validasi memang ini beresiko, berarti kita masukkan ke dalam diagnosis keperawatan tipe resiko. Terus kemudian kalau hasil validasi faktor resikonya itu tidak ada, apakah Anda menduga masih situasional mungkin timbul? Jadi maksudnya nanti kalau misalnya tidak ada faktor resiko, kira-kira ini akan muncul nggak gitu ya. Jadi harus kita lakukan validasi and recheck lagi. Nah, keuntungan dari diagnosis keperawatan itu apa? Jelas ya, untuk memfasilitasi komunikasi, kemudian digunakan dalam pencatatan, perkembangan, dan penulisan rujukan. Nah, kemudian diagnosis keperawatan ini dapat berfungsi sebagai fokus untuk perbaikan kualitas. Ya. Kemudian keterbatasan dari diagnosis keperawatan adalah bahasa yang digunakan kadang bertele-tele dan mengandung selingkun. Ya, selingkun itu adalah jargon. Jadi
keterbatasannya adalah beberapa ini. Bahasa yang digunakan bertele-tele dan mengandung selinkun. Etiologinya apa atau faktor yang berhubungannya apa? Nah, ini adalah contoh kasus pasien yang nanti akan teman-teman kerjakan ya. Anak S 7 bulan dirawat di ruang rawat melati Rumah Sakit Sejahtera. Ibu klien mengatakan sesak 1 hari sejak masuk rumah sakit. Anaknya BAB cair lebih dari 10 kali dan lain sebagainya. Nanti ini untuk dibuat diagnosis dan analisis datanya. Jadi itu